Selanjutnya, kita akan dengarkan dan saksikan bersama penyampaian dari Ketua Jurusan Bisnis Daring Pemasaran yang akan disampaikan oleh Bapak Arsis SPD. Pada Bapak Arsis SPD, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. SMK bisa? Itu ke? SMK. Selamat kami sampaikan kepada siswa-siswi SMK 1. Anda diterima di SMK ini sebagai keluarga besar SMK 1 Solo Selatan, pada umumnya bisnis daring dan pemasaran pada khususnya. Baiklah, saya sebagai ketua jurusan ingin memperkenalkan diri saya. Nama Arsis, umur sekarang sudah 47 tahun, menjabat menjadi ketua jurusan. Kalau sekarang namanya kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, pada tahun 2009 diangkat menjadi ketua jurusan 2009. Pertama, jurusan pemasaran itu berganti-ganti nama karena seiring dengan perkembangan kurikulum. Namanya yang pertama sekali adalah jurusan penjualan. Setelah itu jurusan pemasaran. Kalau sekarang namanya bisnis daring dan pemasaran. Kalau Anda nanti belajar di pemasaran, tentu harus tahu kurikulum 2013 yang harus Anda laksanakan, yang harus Anda selesaikan di kelas 1, kelas 2, di kelas 3. Yang pertama, kurikulum 2013 sekarang ini untuk Anda itu yang pertama muatan nasional, ya, terdiri dari nanti ada yang namanya PAI, ada yang namanya PPKN, ada yang namanya bahasa Indonesia, ada yang namanya matematik, sejarah Indonesia. Itu terdiri dari 6 mata pelajaran muatan nasional. Yang kedua adalah muatan kewilayahan. Yang ketiga baru penjurusan. Nanti kalau kita belajar di bisnis daring dan pemasaran, ada namanya C1. C1 nanti kita belajar bidang keahlian. Yang pertama adalah pendidikan ekonomi dan bisnis, administrasi umum, Siskomdik, IPA. Yang kedua, C2. C2 itu yang pertama adalah komunikasi bisnis, perencanaan bisnis, dan marketing. Di kelas 10 inilah yang akan mempelajarinya. Yang ketiga, C3. C3 ini dipelajari di kelas 2 dan di kelas 3. Salah satunya termasuk nanti adalah pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, penataan produk, bisnis online, PKK, dan lain-lainnya. Jadi ini nanti kalau kita kelas 1 sudah saya sampaikan 48 jam per minggu. Kelas 2 48 jam per minggu, kelas 3 48 per minggu. Itu masalah kurikulum yang harus kita tuntaskan selama 3 tahun. Yang kedua, masalah PKL, praktek kerja lapangan. Seiringan dengan itu, SMK 1 itu yang namanya sistem ganda. Sistem ganda itu di samping praktek ada juga teori. Tempat-tempat PKL itu tergantung nanti ada panitianya dibentuk, itu tergantung kepada
siswa-siswi sekalian. Yang mana nanti kalau kita mencari tempat, siap Anda mencari tempat silakan. Tapi kalau tidak siap tempatnya, bisa panitia mencarikan. Misalnya di Padangaro, nanti ada industri di sana kerjasama kita dengan Saudara Motor dan Yamaha. Kalau ada supermarket di sana bisa. Yang kedua di Muara Labuh ada Apotek Bunda, ada Saudara Motor, ada Yamaha, ada FIF dan banyak lagi tempat-tempatnya. Ini berhubungan dengan bisnis daring dan pemasaran nanti. Kalau di daerah Padang, Padang ada tempatnya. Yang pertama adalah di PT Semen Padang, di Toko Neraca dan Swalayan Budiman. Kalau di daerah di luar Sumatera Barat bisa juga. Itu tergantung kepada nanti kesepakatan antara siswa dengan panitia PKL. Yang ketiga masalah uji kompetensi, UKK namanya. Kalau UKK biasanya yang telah berlalu dilaksanakan dengan APRindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Ya. Nah itu. Di UKK ini nanti mata pelajaran kita ini akan diujikan nanti. Misalnya menata produk. Bagaimana cara kita menata produk? Bagaimana nanti di dalam lokal kita dapat kita praktekkan dengan sebagai asesornya dari perusahaan. Dan juga komunikasi bisnis, bagaimana nanti mempromosikan produk yang kita jual. Yang ketiga, bagaimana nanti kita membuat surat pesanan, surat penawaran, dan lain sebagainya. Mungkin kepada siswa sekalian yang namanya kita siswa baru, tentu belum tahu, belum mengerti, belum paham. Setelah nanti Anda belajar, itu sudah pasti Anda paham itu nanti. Apa yang disampaikan oleh guru bisa Anda cermati dan bisa dimengerti. Dan juga guru yang ada di pemasaran rata-rata adalah S1. Sudah disertifikasi. Nah, jadi mereka profesional untuk mengajar dan lain sebagainya. Maka dari itu nanti saya berpesan kepada Anda semuanya bahwa tolong nanti kita sebagai keluarga besar SMK 1 Solok Selatan, tolong menjaga nama baik. Pertama SMK, kedua BDP, dan lain sebagainya. Cuma itu yang dapat kami sampaikan. Selamat bergabung, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dan juga nanti kepada kita semua, tolong taati aturan yang berlaku. Manusia taat pasti mentaati peraturan. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai Ketua Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Arsis SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan Ananda dapat memahaminya. Dan jangan lupa, Ananda tetap menjaga kesehatan di rumah.